Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Paga TV dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya host kegiatan sore hari ini, yaitu Ririn Susanti, yang hari ini akan membawa ada narasumber yang sangat luar biasa, dan kita akan membahas banyak topik terkait Styling Center Indonesia. Oke, hari ini tepatnya yaitu Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024. Kita akan mengetahui ini ya terkait mental stealing healing yang ada di Kota Malang khususnya, tapi ini ada di Malang Raya pada umumnya. Jadi hari ini sangat luar biasa karena ada 3 narasumber yang akan kita hadirkan di kegiatan sore pada hari ini. Oke, untuk narasumber yang pertama yaitu ada Bunda Haja Dewi Irfani SHUTJ MLNNCI, yang beliau sebagai founder dari Styling Center Indonesia. Selamat sore Bunda. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda bisa diperkenalkan dirinya, terus di styling itu Bunda sebagai apa? Baik, perkenalkan nama saya Dewi Irfani. Biasanya dipanggil Bunda Dewi di mana-mana ya. Mungkin terkait dengan konteks Styling Center ini, saya adalah founder atau yang mendirikan, yaitu Styling Center itu kepanjangan dari Spiritual Mentality Healing Center Indonesia. Jadi sebuah layanan sosial yang khusus untuk membantu ya pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah mental dan menaikkan kualitas kesehatan mental masyarakat Indonesia. Dan insya Allah karena kami tinggal bertempat di kabupaten, keberadaan lembaga layanan sosial Styling Center Indonesia ini sudah diresmikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, menjadi lembaga yang resmi diakui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Oke, baik pemirsa, nanti kita kulik lebih luas lagi terkait Styling Center dengan Bunda Dewi Irfani. Ini yang narasumber yang kedua yaitu Bapak Agus Projo Harsono. Selamat sore Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperkenalkan dirinya Pak Agus, silakan. Terima kasih Bu Ririn. Saya Agus Projo Harsono. Di dalam Styling Center saya ditunjuk Bunda sebagai koordinator. Saya mengkoordinatori beberapa teman relawan yang nanti akan bergerak mensupport program-program yang dicanangkan oleh Bunda Dewi di dalam Styling Center. Mungkin itu dulu. Oke, baik, untuk narasumber yang ketiga yaitu Ibu Miranti. Selamat sore Ibu Miranti, bisa diperkenalkan dirinya Bu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ya, saya Miranti sebagai relawan styling untuk kesehatan masyarakat ya. Oke, jadi Styling Center itu kalau boleh tahu ini Bunda ya, itu berdirinya mulai tahun berapa Bunda, dan tujuan atau visi misinya itu seperti apa untuk styling sendiri itu? Ya, kalau bicara berdiri sebenarnya bulan Juli ya, tahun kemarin. Mungkin Juli bulan depan kita baru 1 tahun ya. Memang awalnya ceritanya saya sebagai pemilik dan pengelola sebuah klinik Al-Basiroh namanya, yang ada di Tanggung Turen. Saya sendiri sebagai profesional hipnoterapis, ya hipnoterapis Islami ya, dan saya memang brandingnya berbasis tauhid. Kemudian seiring waktu saya setiap hari praktek ya, di ruang praktek saya itu pasiennya tuh semakin lama tuh semakin Banyak ya. Terus saya belum punya asisten saya sendiri, katakanlah gitu. Sementara list pasien sudah semakin bertambah, muncullah sebuah gagasan dan juga masukan ya. Dari masukan pasien-pasien itu memang kebanyakan mereka yang mengalami gangguan mental dari mulai ringan, sedang, berat, itu terkendala dalam hal biaya kalau mereka datang untuk berobat ke lembaga lain gitu ya. Kemudian dari situ muncullah, saya dibantu oleh Kak Acun waktu itu, juga Prof Wahyudi. Akhirnya berdirilah sebuah lembaga layanan sosial yang khusus menangani dan membersamai orang-orang yang sedang mengalami gangguan mental, karena memang datanya sekarang sudah sangat mengkhawatirkan.
sampai ada kenaikan 1000%. Ih, luar biasa ya Bunda. Ya. Yang dikategorikan dengan gangguan mental itu seperti apa Bunda, bisa dijelaskan? Ya, dari mulai ringan ya, sedang, berat. Kalau ringan itu biasanya masuknya itu gangguan tidur ya, seperti insomnia gitu. Kemudian gangguan kecemasan. Kalau yang sedang tergantung grade-nya, misalnya kayak fobia, trauma juga ada yang ringan, sedang, berat juga. Ya, fobia, trauma, kecanduan misalnya. Kemudian kecanduan itu banyak sekali macamnya. Misalnya kecanduan apa? Gadget gitu atau Ya, mungkin yang lainnya Bunda? kecanduan judi online sekarang yang Oh, lagi lagi rame. marah ya. Lagi marah tuh kecanduan judi online, pornografi, selingkuh, kecanduan. Lagi marah ini kecanduan. Ini Yang satu saya- ini, yang terakhir ini sangat Iya, menarik Bunda. ini baru-baru tadi pagi nih Iya. ada nih, ini pasiennya. Ada contoh kasus nggak Bunda untuk yang terakhir itu tadi Bunda? Mungkin bisa dijelaskan cara penanganannya seperti apa, itu diterapinya itu seperti apa? Mungkin pemirsa di Paga TV ini juga ingin tahu ya. Karena saya basicnya sebagai seorang profesional hipnoterapis ya, Islami berbasis tauhid. Nah, jadi yang sebelum menangani yang lain, orang biasanya kan perilaku seseorang itu dikendalikan oleh pikiran, namanya pikirannya itu bawah sadar. Kalau pikiran bawah sadar itu bahasa psikologinya. Sebenarnya itu hanya istilah ya. Kalau di Islam itu sebenarnya sama dengan hati gitu loh. Jadi kan kalau hati itu baik, maka semua unsur dalam dirinya tuh baik gitu. Maka yang kita dahulukan adalah pikiran bawah sadar yang dia sebenarnya connect dengan hatinya gitu. Kalau hatinya kembali, imannya dikuatkan, hubungan dengan Allah diperbaiki, ketakwaannya diperbaiki, fitrahnya sebagai manusia yang dia itu hanif atau cenderung kepada kebaikan itu dikuatkan kepada diri seseorang, itu namanya kecerdasan spiritual ya. Karena kecerdasan spiritual itu adalah memberi kontribusi yang paling besar dalam kesuksesan seseorang, termasuk kesuksesan dalam melewati perilaku-perilaku yang buruk ya. Kemudian misalnya sedang mengalami masalah kehidupan atau sedang terpuruk hidupnya gitu ya. Ternyata ketika spiritualnya dulu dibereskan, karena kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual itu berada kekuatannya di bawah kecerdasan spiritual, maka saat spiritual dikuatkan, emosional dan intelektual akan terangkat dengan sendirinya. Itu yang membuat biasanya kami menangani sesi terapi yang berat lah, katakanlah, yang termasuk berat itu contohnya depresi yang mengarah kepada percobaan bunuh diri ya. Nah, dari mulai ringan, sedang, berat itu rata-rata selesai dalam satu sesi terapi gitu. Nah ini Bunda ya, ini sangat menarik terkait bunuh diri ya. Ini sekarang ini Kota Malang kan lagi marak nih ya untuk mahasiswa, Darurat, mungkin termasuk darurat. darurat. Iya ya, karena saya dengar kemarin juga masih banyak lagi korban terkait dengan ini ya, angka bunuh diri yang untuk anak-anak muda. Nah ini untuk kita antisipasi agar tidak terus angkanya tidak naik, itu bagaimana Bunda? Sebaiknya kita itu sebagai warga masyarakat, mungkin ada teman kita deket, ada masalah seperti itu, langkah pertama yang akan kita lakukan itu harusnya seperti apa Bunda? Yang pertama, mungkin masyarakat harus mendapatkan edukasi. Edukasi, paling tidak masyarakat harus mengetahui ciri-ciri orang yang mengarah kepada bunuh diri itu seperti apa. Orang yang depresi berat itu seperti apa. Agar ketika masyarakat itu melihat yang seperti itu, ya, kalau diri sendiri dia tidak bisa menolong, segera dibawa kepada profesional. Contoh kasusnya, misalnya dia sudah tidak mau bersosialisasi, dia sudah tidak mau melakukan aktivitas yang biasa dia sukai, misalnya dia hobi di situ. Kemudian terganggu tidurnya, terganggu pola makannya. Kemudian dia merasa sedih yang berkepanjangan, ya, dia merasa mengurung diri dan merasa tidak berguna. Nah, di hal yang seperti itu, ketika melihat ciri-ciri seperti itu, ya, ketika masyarakat paham, itu masyarakat kan langsung bisa menolong dia. Menolong, kalau tidak tahu caranya bisa datang ke profesional atau paling tidak temani, ya, temani, kemudian dia jangan merasa sendiri gitu. Rata-rata orang yang bunuh diri itu karena merasa lonely
dalam jangka waktu yang panjang tidak ada yang menemani, akhirnya sudah langsung ke sana gitu loh. Kalau merasa dia ditemani, keberadaannya dihargai misalnya kayak gitu, perasaan-perasaannya kemudian dia jangan langsung karena ada tahapan-tahapannya gitu. Jangan langsung dinasehati, diterima dulu aja, pokoknya ditemani, dikuatkan. Contohnya dengan memegang tangannya, udah nggak apa-apa, ada aku di sini, misalnya kayak gitu, kamu nggak sendirian. Kalau kamu belum mau bicara sekarang nggak apa-apa, kalau kamu sudah pengen bicara, aku selalu ada buat kamu, misalnya kayak gitu. Itu sangat, kata-kata itu sangat berharga untuk orang yang sudah depresi berat gitu. Bukan dinasihati itu, kamu sih kurang sholat, kamu sih nggak kenal sama Tuhan, kamu sih selama ini kurang ibadah, itu sama sekali Jadinya tidak akan menjajat menolong. ya, jadi menjajat, jadi Semakin memperparah saya kira, karena belum waktunya dia mendapatkan nasihat itu, karena belum di levelnya adalah diterima dulu keberadaannya. oke. Jadi diterima dulu. Kalau ada kasus seperti ini, langkah pertama adalah menemani ya Bunda ya, menemani Jangan dibiarkan dulu. sendiri, ya. Oke. Jadi kalau sendiri itu otomatis Bunda ya. Overthinking. Oke. Kalau overthinking udah kan gak ada temennya, jadinya yang dia benarkan adalah apa yang ada dalam pikirannya. Padahal pikirannya sudah amburadul itu Bunda ya. Rasanya sudah nggak ada gunanya untuk hidup gitu loh. Oke. Nah, ini untuk Pak Agus nih ya. Pak Agus ini di koordinator Styling Center. Nah, kegiatan di Styling Center itu seperti apa Pak Agus selama ini? Ya, jadi kegiatan di Styling Center antara lain kita hampir setiap hari kita membuka layanan untuk siapapun yang membutuhkan bantuan dari sisi mental ya, mereka yang punya masalah, mereka yang tidak punya jalan keluar, tidak punya teman untuk mengadu, mereka semua datang ke kami. Kebetulan di Turen ya Bunda ya, di Turen mereka setiap hari mengantri, di mana akan dilayani oleh teman-teman terapis kami, hipnoterapis kami yang memang sudah dipersiapkan untuk standby dengan jangka waktu tertentu untuk melayani mereka. Begitu. Nah, ini untuk timnya ini ada berapa orang Pak Agus? Tim kita ada 13 orang, total 77 lumayan. orang, tetapi yang kita Aktif ambil ya, aktif 13 itu ya. 13 Garda orang satu, ini. garda satu. Garda terdepan Styling Center ada Betul, 13. iya. Karena tadi Pak Din kalau boleh menyambung apa yang Ya. disampaikan Bunda, bahwa sebenarnya styling ini kan lahir dari keprihatinan Bunda Dewi, mungkin juga keprihatinan kita semua, bahwa banyak sekali angka bunuh diri di tahun kemarin Bunda ya, tinggi-tingginya bunuh diri dari Soekarno-Hatta, dari ini pada banyak terjadi. Oke, kemudian yang sampai ke Bunda Dewi, mereka tidak boleh, kalau ada masyarakat yang tahu bagaimana teman terdekat kita, oke, mungkin harus pergi ke profesional. Permasalahannya adalah biaya. Iya. Mereka membuat mereka mundur, akhirnya sudah putus asa, nggak punya uang, harus datang ke profesional, menjadi hal yang impossible. Maka dibukalah layanan Styling Center ini, di mana basic kami adalah lembaga sosial, di mana tidak perlu memikirkan masalah biaya dulu. Jadi silakan datang dulu, konsultasikan dengan kami dulu, masalah biaya belakangan. Bahkan yang diterapkan Bunda adalah infak, sistemnya infak. Dengan begitu kami berharap kita bisa menjangkau masyarakat-masyarakat yang saat ini tidak tahu harus kemana dan tidak berkemampuan untuk membayar profesional-profesional yang mungkin tidak murah ya untuk itu, mereka bingung. Nah, mungkin Styling Center ini salah satu solusi yang mungkin bisa dijadikan alternatif bagi mereka untuk datang. Begitu. Kalau boleh tahu nih Pak Agus, kalau mau menghubungi Styling Center itu di mana alamatnya dan juga mungkin nomor teleponnya bisa disampaikan. Mungkin barangkali ini pemirsa Paga TV dimanapun berada ini memerlukan ini ya, barangkali ada saudara, teman atau relasi, bisa menghubungi di mana Pak Agus, silakan. Ya, kalau Styling Center ada di Klinik Al-Basiroh Bunda ya, di Klinik Al-Basiroh Turen. Jalan Es Parman mungkin kalau ininya, kalau kliniknya Jalan Es Parman. Ya. Nah, ya itu mungkin. Kalau nomornya kita punya IG, ya, boleh di situ ada nomor telepon yang di IG itu. IG-nya IG-nya apa Bunda? Styling Center Indonesia. Styling Center Indonesia. Itu IG ada lain Bunda selain IG mungkin? FB atau yang lain enggak ada ya, cuman Masih IG ada aja ya. Baru ada IG sementara ini. Oke, alhamdulillah. Jadi di sana ada kegiatan Styling Center juga ya Bunda ya, untuk
teman-teman semuanya bisa tahu nih styling center itu di mana tempatnya kalau Tempatnya mau ke ini sana. Bunda, Jalan Suparman nomor 14, Oke. RT 3 RW 8 Dusun Tanggung, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Nomor Kalau teleponnya Pak Agus? ada 0341, telepon yang biasa ya, 823177. Kalau mau yang ingin call centernya yang mungkin lewat WhatsApp, lebih cepat mungkin ya, lebih ini, kalau ini bisa menghubungi 0838 1713 0771. Saya ulang ya, 0838 1713 0771. Ada beberapa nomor Dicatat tapi ya. itu jadi kalau memang ada masalah yang urgent, yang sepertinya belum ketemu titik pangkalnya, dan sekali lagi bermasalah dengan dananya, takut mau kemana-mana takut, silakan menghubungi nomor itu, atau nanti mungkin dengan Bunda Dewi langsung. Bunda Dewi juga menerima langsung pasien, walaupun beliau adalah owner, pemilik, tapi beliau Sangat luar biasa. open pada semua. Nomor HP-nya disebar semua. Siapapun yang butuh silahkan itu, tanpa ada batas begitu Bunda nggih. Nah, ini untuk Bu Mira, ini selaku tim styling center, ini Bu Mira harapannya seperti apa nantinya di styling center sendiri itu? Harapan saya sebagai sukarelawan styling center itu membuat hidup lebih sehat, lebih produktif, dan lebih bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Seperti itu. Oke, jadi mungkin ada yang Bu Mira lakukan saat di tim styling itu, prakteknya apa aja Bu Mira di sana? Saya hanya mengasih motivasi-motivasi yang membangkitkan semangat aja, seperti itu, membangkitkan semangat, terus mengasih solusi yang seharusnya dia nggak tahu harus kemana, harus berbuat apa. Nah, saya kasih solusi seperti Oke, itu. jadi ini ya, kalau mungkin ada yang terkadang orang itu menghadapi masalah itu kalau sendiri rasanya kan sangat berat sekali ya. Tapi kalau kita akan konsultasikan dengan tim styling center Indonesia, insya Allah nanti akan ada solusi sehingga bisa menekan angka bunuh diri di Kota Malang khususnya, yaitu umumnya di Malang Raya. Nah, ini untuk Bunda, ini yang membedakan dengan ini ya, badan sosial lainnya itu apa Bunda? Jadi styling center itu arahnya ke sosial ya. Terus tujuannya yang membedakan dengan layanan sosial lainnya itu apa Bunda? Ya, memang dari awalnya berdirinya Styling Center itu karena lahir dari sebuah keprihatinan ya. Sebuah keprihatinan dengan angka gangguan mental yang melonjak demikian tinggi, demikian sangat signifikan. Kemudian mereka itu sebenarnya dalam posisi membutuhkan bantuan, tapi mereka bingung minta bantuan kemana gitu loh. Mungkin dengan disiarkan ya tentang Styling Center ini menjadi sebuah solusi yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, karena sebelum memulai teman-teman itu menghadapi pasien atau klien, teman-teman relawan ini mendapatkan pelatihan, Bu Ririn. Ya, enggak langsung praktek gitu ya Bunda ya Ya, sebelumnya ya. Ya, mendapatkan pelatihan dan belajar dulu gitu, melihat saya praktek, dan mereka juga tersertifikasi gitu loh. Mereka baru boleh menghadapi pasien atau menerima pasien kalau sudah tersertifikasi. Dan misalnya kemudian saya pas posisi sedang sibuk gitu posisi sedang padat gitu, mereka itu luar biasa. Paling tidak untuk masalah berat sekalipun ya, paling tidak untuk menjadi teman untuk saling berbagi, untuk lebih melepaskan sesak di dada, untuk mulai mau membuka diri, meminta bantuan, kemudian menemukan ya akar masalah. Kadang-kadang yang sudah terstigma di masyarakat itu walaupun sudah ditangani teman-teman, paling tidak 5-10 menit gitu untuk finishing dari saya gitu loh. Kadang-kadang Cip itu ya Bunda ya.
mereka merasa sudah sembuh gitu loh. Udah ketemu saya tuh nggak tahu itu dari mana teorinya itu. Karena Awal- merasa yakin mungkin Bunda. Awalnya Eva Agus kayaknya ini yang bikin kayak gitu. Jadi kalau kita berobat itu memang nomor satu harus yakin Bunda ya. Nah ini Bunda untuk saat ini selain di Turen ini ya, apa ada cabang lainnya Bunda di Kota Malang mungkin? Kalau cabang yang resmi ya, cabang yang resmi dari Starling itu memang belum ada, tapi ada, kita memiliki tempat ya, memiliki tempat untuk melakukan layanan ya. Kita diperbolehkan untuk memakai tempat di Sukun itu di PKBM Ki Hajar Dewantara. Yang orang-orang yang tinggal di kota agar aksesnya lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan itu bisa datang ke sana, tapi itu dengan janji juga karena ya kebanyakan datangnya ke Turen sih ya. Langsung ke pusatnya ya Bunda. Biar langsung ditangani oleh Bunda Dewi Irvani ya. Itu tadi yang membedakan itu ya, yang membedakan. Jadi di Starling Center ini sebuah kan ada center ya, Center Indonesia. Kenapa ada center, ada di belakangnya Center Indonesia? Karena memang baru pertama kali di mana di dalamnya ada fisioterapi, psikoterapi dan spiritual terapi ada dalam tercenter di dalam satu tempat gitu ya. Di mana kami basisnya itu walaupun basis tauhid tapi tetap alamiah, ilmiah, ilahiyah itu semua didampingkan ya. Karena apa? Ya karena ternyata diri manusia yang memang diciptakan Allah dengan berbagai elemen ya, dari mulai tubuh fisik ya, mind, body and soul ya, mind, pikiran, body, tubuh, soul itu kejiwaan, termasuk di dalamnya tuh ada ruh dan sebagainya. Semuanya tuh kerjanya kan satu sistem. Nah, ketika satu hal atau satu elemen itu lemah, itu akan mempengaruhi kelemahan yang lainnya. Nah, karena kerja satu sistem, maka kita semua elemen itu harus mendapatkan sentuhan yang sama dan didampingkan dengan bersama-sama. Ternyata dengan seperti itu lebih efektif dan orang-orang yang sedang mengalami gangguan mental itu lebih mudah untuk menjemput kesembuhannya. Jadi untuk gangguan mental itu tidak harus dengan obat ya Bunda ya? Iya. Salah satunya seperti itu ya? hipnoterapi. Hipnoterapi. Iya. Iya. Nah, hipnoterapi itu sebenarnya apa Pak Agus? Bisa dibantu dijawab Pak Agus? Jadi begini, banyak sekali kadang-kadang klien lain, pasien-pasien kita itu dia mempunyai suatu penyakit yang sudah diikhtiarkan secara medis, mereka tidak ketemu, tidak kunjung sembuh, kemudian juga sudah pergi ke lembaga psikolog atau lain-lain, mereka juga masih belum ketemu, mereka datang kepada kami. Yang kami terapkan adalah hipnoterapi berbasis tauhid. Jadi bukan hipnoterapi yang kayak hipnotisan, tapi kita berbasis tauhid. Beda ya Bagus ya. Bukan yang kayak di TV-TV itu ya Bagus ya. Kan saya sering nonton itu Pak Agus yang di TV-TV itu ya. Itu yang kadang menyesatkan, membuat orang takut. Jadi begini, Bu Ririn, katakan mereka Bisa diluruskan ya Pak Agus ya. banyak sekali yang mereka datang, kadang contoh kasus adalah depresi. Dia datang kadang tidak tahu masalahnya apa. Ketika kita tanya, dia bingung gitu kan, bingung memulainya dari mana, bingung harus berceritanya dari mana, dan terkadang itu ada trauma, ada skala masa kecil yang dia sadar nggak sadari. Seperti kita tahu, otak manusia ini dibagi menjadi dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kalau tadi Bunda kalbu, Bunda hatinya, pikiran sadar itu hanya 12%, 88% adalah bawah sadar. Maka banyak sekali penyakit-penyakit yang mungkin tidak terselesaikan dengan sadar karena dia hanya mengakses 12%. Sementara yang dilakukan Bunda dan tim Starling adalah mengakses 88%. Contoh kembali ke tadi, ketika dia depresi atau datang dengan bingung masalahnya apa, ketika itu kita induksi, kita hipnosis istilahnya ya. Jadi pasien setelah kita melakukan wawancara, kita kita gali masalah-masalah awal, lalu tibalah saatnya untuk dihipnosis. Biar dihipnosis diciptakan dalam kondisi trans, dalam kondisi dia relax begitu ya. Jadi hipnosis ini bukan dibuat tidak sadar, bukan seperti itu. Sadar, mereka masih ingat ya Pak ya, ditanyain masih juga sadar, masih ya. tahu ya. Justru masalah-masalah yang sebenarnya itu muncul pada saat mereka dibawa dalam kondisi relax.
Jadi di dalam kondisi rileks itu masalah yang awalnya dia tidak tahu menjadi tahu, yang tidak tahu ujung pangkalnya menjadi tahu. Masalah yang sebenarnya muncul di situ. Sehingga kami akan bantu untuk coba menetralisir sebisa mungkin, membuang, akan kami bantu. Sistemnya kami hanya membantu mendampingi mereka sendiri yang nanti akan menghipnosis diri mereka sendiri, dibuang semua masalahnya sehingga nanti ketika dia bangun kondisinya sudah jauh berbeda. Sudah dalam kondisi masalah-masalah yang awalnya tadi tidak tahu ujung pangkalnya menjadi tahu ujung pangkalnya. Bahkan bukan hanya tahu tapi juga terbuang atau istilahnya sudah netral. Mereka bangun dalam kondisi yang sudah jauh lebih baik, dalam kondisi yang fresh, dan mungkin dalam kalau dikatakan Bunda pribadinya sudah menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang mungkin pada saat tadi dia sedang dalam kondisi yang di alam pikiran bawah sadar, Bunda mungkin berdakwah gitu Bundanya, berdakwah tauhidnya dikuatkan. Kalau dalam kondisi sadar kadang dikandani itu wangel gitu. Masuk telinga kanan keluar kiri bagus biasanya. Dalam kondisi pikiran bawah sadar mereka terima apapun yang kita sampaikan mereka terima. Disitulah mungkin Bunda memasukkan unsur tauhid, semuanya kita arahkan ke tauhid, kita bawa ke tauhid bahwa Allah adalah segalanya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, segala kesulitan mereka apapun pasti bisa diselesaikan dengan Allah. Nah, dibawa ke arah sana Mbak Rin. Sehingga ketika mereka bangun, insya Allah kondisi mereka jauh lebih baik. Atau dakwah-dakwah tadi tidak bisa tertolak oleh pikiran mereka karena wis pasrah gitu. Karena memang sengaja dalam kondisi relax itu semua di-off-kan. Pikiran-pikiran bawah sadarnya di-off-kan, critical areanya dibuka, sehingga apa yang kita sampaikan itu langsung masuk ke pikiran bawah sadar. Sehingga harapannya adalah setelah mereka bangun, kita bangunkan itu jauh menjadi lebih baik, lebih fresh, dan insya Allah masalahnya terselesaikan. Bahkan hanya dalam satu kali kunjungan Bunda ya, tidak perlu berkali-kali karena tujuan kita juga bukan profit oriented. Jadi kalau bisa sekali selesai, kenapa harus berkali-kali selesai? Maka sekali selesai. Nah ini ya mengulik sedikit nih terkait sekali selesai nih Pak ya. Mungkin suatu hari orang itu kan akan kembali ke masa itu lagi. Nah itu cara menetralkan lagi gimana? Harus ke klinik lagi untuk terapi lagi atau gimana Pak Gus? Itulah tadi fungsinya dakwah yang disampaikan Bunda, bahwa sekali selesai itu begini, kita akan mencoba untuk mencari ke akar masalahnya. Jadi kalau masalah-masalah yang muncul itu hanya diselesaikan, contoh sebelum tadi ke sini ada yang berkonsultasi masalah dia sulit tidur. Keinginannya apa? Ya ditidurkan. Nah kalau keinginan tidurkan gampang sekali, tinggal jetik tidur. Tetapi yang kita lihat tidak, kita regresi masalahnya asalnya di mana, kita cari sumbernya sehingga selesainya sampai ke sumber. Oh sumbernya ternyata dia pernah kecemasan di masa dia usia 6 tahun di usia. Nah kita selesaikan di sana. Jadi orang ini pasien ini bisa kita bawa kembali ke masa lalunya untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai pada saat itu. Nah sehingga kalau itu selesai, insya Allah harusnya dia tidak masalah itu tidak muncul lagi di masa depan. Bagaimana kalau itu muncul di masa depan? Kembali lagi dakwah tadi sudah dikuatkan mental oleh Bunda Dewi, atau mungkin kalau beliau tidak ada mungkin tim stalling yang akan menguatkan mental beliau. Kita juga ajari bagaimana caranya kalau hal itu muncul lagi, bagaimana istilahnya self healing ya Bunda ya, bagaimana dia bisa, sehingga kita ajarkan. Ketika kita ajarkan maka dia tidak perlu datang lagi ke kita, karena harapan kita bisa menolong sebanyak mungkin orang, sehingga masing-masing bisa menyelesaikan dengan cara yang sudah Bunda ajarkan atau sudah kami sampaikan. Mungkin Bunda melengkapi Bunda. Ya rata-rata sekali sih cukup sekali, karena memang kan yang kita sentuh itu kolbunya ya, dimana manusia tuh memang dilahirkan tuh secara fitrah itu sudah memiliki kecenderungan bertuhan gitu, karena dia semua manusia kan diciptakan dari Allah ya, diciptakan dari Allah, ruhnya ditiupkan oleh Allah di setiap diri manusia. Itu sebenarnya nggak bisa hidup tidak tergantung kepada Allah, itu tidak bisa gitu loh, karena fitrahnya begitu. Yang kita kuatkan itu dikembalikan kepada fitrahnya untuk menjadi manusia yang selalu menggantungkan hidupnya satu-satunya kepada yang maha segalanya. Nah karena fokusnya dibantu, fokusnya, perhatiannya, kepasrahannya hanya kepada Allah ya, akhirnya segala energi yang ada di bawahnya itu menjadi tidak relevan gitu. Akhirnya ke depannya tuh menjadi pribadi yang berbeda, bahkan beberapa orang merasanya seperti reborn gitu ya, seperti lahir kembali dengan
menjadi orang yang tidak bisa disakiti. Misalnya tadinya kan baper banget gitu ya, mudah sekali ada orang ngomong kayak gimana sakit hati sampai berbulan-bulan gak bisa makan misalnya kayak gitu. Karena fokusnya ya bahwa segala masalah, segala peristiwa hadir itu dengan izin Allah, itu yang menjadi fokus utamanya sebelum melihat yang lain. Ya, sehingga ketika ada masalah itu, oh ini terjadi dengan izin Allah. Oh, tidak mungkin Allah itu menurunkan masalah kecuali di situ ada kemaslahatan. Pasti di situ ada kebaikan, pasti ada hikmah. Jadi fokusnya itu digeser. Pasca Biar terapi, lebih ikhlas ya Bunda ya. pasca terapi itu menjadi pribadi yang berbeda, kembali kepada fitrahnya yang menjadikan Allah adalah tempat satu-satunya tempat bergantung gitu loh. Walaupun konteks setiap orang memang berbeda-beda. Ada orang yang memang misalnya dari kecil sudah terbiasa mendapatkan ilmu ya tentang Islam, tentang agama, tentang tauhid misalnya kayak gitu, mungkin lebih mudah. Kalau untuk orang yang tidak pernah ikut taklim misalnya gitu, apakah kayak gitu akan sulit Bunda? Itu banyak pertanyaan seperti itu. Apakah bisa gitu loh dengan basis tauhid? Padahal dia sendiri ngaji pun nggak pernah dari kecil gitu. Kayak gitu. Apakah bisa? Sangat bisa, karena sekali lagi fitrah itu berarti kan potensi yang melekat pada setiap manusia, tidak akan pernah hilang. Jadi kalau secara fitrah itu kan yang install itu Allah. Jadi kalau dia misalnya contohnya ya, ada kasus penyuka sesama jenis ya, misalnya lesbian lah, homo, itu kan terbentuk dari lingkungan. Nah, lingkungan itu yang membentuk siapa sih? Manusia. Manusia itu siapa? Manusia itu makhluk. Nah, sekuat-kuatnya install yang dibentuk oleh makhluk tidak akan bisa mengalahkan kekuatan install yang dibuat oleh Allah. Ya, bahwa Allah itu menciptakan manusia tidak ada ya punya fitrah yang menyukai sesama jenis, tidak ada. Berarti termasuk sakit ya Bunda ya kalau seperti itu ya. Gangguan ya. Masuk ke dalam gangguan. Pokoknya segala sesuatu yang dia melenceng dari fitrahnya itu gangguan gitu loh. Maka harus dikembalikan lagi kepada setelan awal. Settingan pabriknya itu harus dikembalikan. Maka kalau orang udah kembali ke settingan pabriknya itu pasti aman-aman aja hidup gitu loh. Melihat masalah itu tidak dilihat masalahnya, tetap dia banyak masalah tetapi dia tetap tenang gitu loh, karena yakin Allah akan misalnya masalahnya sakit gitu ya, Allah yakin bahwa setiap penyakit Allah pasti akan turunkan obatnya, setiap ujian pasti akan Allah turunkan jalan keluarnya. Tapi rumus-rumus untuk dia merasakan bahwa setiap masalah, ujian, tantangan itu terasa lebih mudah itu seperti apa? Nah, kita yang mengarahkannya. Dan kenapa menjadi efektif? Karena pada saat kita memberikan pengarahan, yang menerima itu adalah kekuatannya 88%, yang 12%-nya kita off-kan. Jadi pada saat kondisi orang yang kita terapi dalam keadaan rileks, itu sebenarnya otot dan syarafnya itu kita off-kan, sehingga mereka tuh sangat rileks termasuk rileks pikirannya. Nah, ketika pikirannya rileks, maka semua kemungkinan hal yang bisa menolak untuk masuknya pengarahan itu menjadi tidak berlaku. Akhirnya semua arahan kita diterima bulat-bulat oleh dia, tidak ada penolakan. Maka ketika bangun kadang pasiennya juga kaget pada saat misalnya dia sangat-sangat insecure ya, sangat tidak percaya diri gitu. Ketika sudah di terapi tuh dia sangat, aku kok percaya diri banget gitu loh, bicaranya lancar, dia nyaman, semua yang dalam pikirannya bisa keluar dengan nyaman. Kadang dia sendiri juga kaget bisa secepat itu gitu, karena memang kita melakukan bypass, penembusan gitu loh, penembusan ke pikiran bawah sadar yang dia memang yang saya sangat terasa itu ketika si terapis dan juga pasien atau klien sama-sama ikhlas, ya dia ikhlas untuk diterapi, dia ikhlas menerima saya sebagai terapis misalnya. Kemudian sama-sama berada dalam posisi berserah diri kepada Allah, yakin bahwa yang menggenggam kesembuhan itu adalah Allah. Itu sebenarnya cepat sekali. Itu dalam hitungan menit orang sudah sehat kembali ya. Nah, ini Bunda ya, kuncinya di situ. Pertanyaannya Bunda, itu kan kalau
tauhid ya. Ini tadi kan intinya di tauhid. Nah, misalkan ini ada orang yang sakit mental tapi ini beragama lain gimana Bunda? Apa masih bisa mengikuti Oh di sini bisa, Bun? ada pasien saya juga beberapa juga beragama lain, Heeh. dan saya memang menyampaikan ya mohon maaf karena saya orang Islam, mungkin menyampaikan dengan cara Islam, silahkan menyesuaikan gitu loh. Silahkan menyesuaikan dengan keyakinannya. Ya anggap segala arahan dari saya itu disesuaikan dengan apa yang Anda yakini gitu. Jadi masih bisa Bun ya. Sangat bisa. Wah, Ya. keren ini. Jadi tidak Rahmatan lil alamin Bunda ya. ya. Islam itu bukan cuma untuk orang Islam. Iya iya iya. Kan kalau lihat judulnya itu kan tauhid gitu kan. Jadi kalau mungkin pemirsa Pagat TV dimanapun berada itu wah jadi ini intinya ke sini. Nah ini global ya Bunda ya, Ya, jadinya ya. global, Oke. ya. Nah ini untuk Mbak Mira ini ada testimoni nggak ini selama menjadi tim relawan Styling Center itu gimana Bu Mira? Alhamdulillah banyak banget yang sudah tertangani. Ya. Khususnya untuk pengalaman pribadi gimana Bu Mira? Kalau untuk pengalaman pribadi saya itu saya lebih mempunyai wawasan yang alhamdulillah luas, berkarakter, bermanfaat. Alhamdulillah sekali karena setiap pasien yang saya hadapi itu adalah pembelajaran hidup untuk saya, untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah untuk pribadi saya. Nah ini untuk Bu Mira ini, Bu Mira rumahnya mana Bu Mira? Oh saya di Batu. Oh Batu, oke. Itu kan Batu Turen itu jaraknya jauh nih Bu Mira. Nah ini kira-kira nih Bu Mira itu setiap hari ke Al-Basirah atau gimana Bu Mira? Enggak dong. Oh, Saya enggak. cuman setiap hari Rabu saya fullkan untuk baksos di klinik Al-Basyirah. Seperti itu. Oke, jadi ini Pak Agus ya untuk sebagai koordinator nih. Jadi 13 anggotanya ini diatur sedemikian rupa sehingga setiap hari ada yang ngisi gitu Pak Agus ya. Ada yang terjauh itu dari Lawang Bunda ya. Wah, Itu dari Lawang setiap sangat antusias ini Pak Agus ya. Biasa ini teman-teman Iya, ini dan itu tanpa dibayar istilahnya mereka benar-benar sukarelawan. Saya Bu Mira dari Batu perjalanan mungkin kalau dari Lawang hampir 2 jam, 1 jam 2 jam mereka tempuh untuk mengabdi ke Bunda, untuk membantu teman-teman yang dan mereka tuh yang sangat membutuhkan. bersemangat luar biasanya, Masya Allah ya udah dimampukan sama Allah, tidak pernah surut gitu semangatnya. Dan memang luar biasa ya, rasa itu memang tidak bisa diganti dengan materi ya Pak Agus, Bu Mira ya. Bu Ririn juga sama loh, ini jangan salah ini juga relawan. Salah satu Memang ya perasaan rasa bahagia atau entah apa ya, haru bahagia ketika bisa mengantarkan seseorang yang tadinya terpuruk gitu ya hidupnya, atau hidup dalam masalah dan selamanya tidak sulit merasakan bahagia, sulit merasakan tenang, nyaman, kemudian menemukan kebahagiaannya itu memang tidak bisa diukur oleh materi ya. Itu ada di dalam rasa yang apalagi Luar biasa. ya, luar biasa merasakan bahwa diri itu kehadiran di dunia ini ada manfaatnya gitu buat orang lain itu. Masya Allah, kesempatan itu kan tidak selalu Allah berikan kepada semua Ya, betul. orang. Hanya orang-orang yang ini ya ditunjuk aja ya Bunda ya. Mudah-mudahan jadi pilihan Allah ya. Amin, amin, amin. Karena memang di dunia ini kan sementara ya Bunda ya. Jadi kita hidup ini harus bermanfaat untuk yang lain. Nah ini Bunda rencananya ini untuk tim styling ini ada penambahan lagi ke depannya atau gimana Bunda mungkin? Untuk sementara ini insya Allah masih tertangani dengan tim yang ada, tetapi mengingat banyak ya permintaan masyarakat yang contoh ya, ini ternyata sekolah-sekolah yang sekarang memang dari pemerintah kan tidak boleh menolak anak inklusi. Nah, sekolah-sekolah yang menerima anak inklusi itu memang syaratnya harus mendapatkan pembinaan dari sebuah lembaga yang bisa mendukung gitu ya keefektifan dalam penanganan anak inklusi. Jadi kita pun bekerja sama ya dengan beberapa sekolah yang meminta kami untuk mendapatkan pembinaan gitu loh. Jadi kita juga menangani anak inklusi juga gitu loh. Gitu ya. Ya. Jadi bukan hanya orang
Yang gangguan mental aja mungkin di inklusinya juga ditarik juga ya, ditangani secara khusus atau gimana Bunda kalau Karena ada seperti itu? kalau disabilitas itu memang banyak sekali ya Heeh. macamnya. Mm-mm. Termasuk di dalamnya kan disabilitas mental. Mm-mm. Nah, disabilitas mental itu kan masih terkait dengan mental gitu loh. Mm-mm. Jadi kita bisa menangani juga termasuk yang speak delay ya Pak Gus ya. Betul. ADHD, kemudian Autis. apa namanya? Apalagi Autis. autis ya, hiperaktif kayak gitu. Insya Allah itu teman-teman sudah mulai terus belajar untuk bisa membantu ya masyarakat yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus, dan mereka juga rata-rata kesulitan sih mencari tempat untuk terapi. Biasanya pertama jauh, yang kedua mahal, yang ketiga progresnya juga tidak terlalu signifikan. Eh, Kalau saya sih melihat ini karena di konteks ya, konteks kami yang Islami berbasis tauhid itu, karena ternyata ada yang sering dilupakan ya, satu sisi tauhid ya, satu sisi spiritual itu tidak dilibatkan ya di dalam proses terapi. Padahal sisi itu ternyata sangat menjadi penguat dari proses terapi, karena metode itu cuma tools atau alat ya, atau hanya sekedar metode. Tapi kalau basicnya gitu ya, basicnya dia itu lahir di muka bumi ini untuk apa, yang belum memiliki kesadaran untuk itu, rata-rata memang orang itu diarahkan itu Susah ya? agak kesulitan. Tapi ketika dihadirkan kesadaran itu, dan selama ini sih kami merasanya tidak ada kendala ya, karena kami sendiri yakin dan sangat optimis bahwa orang dikembalikan kepada fitrahnya itu kan tidak akan susah gitu loh, karena namanya fitrah itu kan ada di sini gitu loh. Ya. Nggak akan kemana-mana, ada di dalam diri dan sudah diinstal oleh Allah gitu, dan kekuatannya tidak akan bisa mengalahkan oleh siapapun. Itu yang kami sangat optimis ya, bahwa itu menjadi basic kami gitu ya. Bahwa ketika sudah spiritual, sama-sama udah satu frekuensi antara terapis dan yang diterapi, itu jalannya tuh sangat mudah ternyata. Di situ Allah memperlihatkan gitu ya, pola ini nih gitu ya. Mungkin ini yang sudah Allah janjikan ya, bahwa wa may yattaqillah yaj'al mahraja ya, bahwa ya di dalam ketakwaan itu akan selalu ada jalan keluar. Jadi jaminan jalan keluar itu selalu pasti ada, dan Allah janjikan itu pada orang-orang yang bertakwa. Maka kalau ingin jalan keluar, ya takwa dulu gitu loh. Itu yang mungkin di situ ini. Bukan orang yang keluar jalan-jalan ya Bunda ya. Itu healing. Healing tapi sampai rumah ingat lagi masalahnya. Atau gini Mbak Bu Ririn. Iya, gimana, Bagus? Analogi yang paling gampang Bunda mungkin adalah handphone. Handphone itu diciptakan oleh pabriknya dengan kondisi yang baru, masih cycle. Lalu kita nih pengguna install segala macam, aplikasi segala macam. Bayangkan itu adalah hidup, kita mau diinstal segala macam sampai suatu saat hang. Lalu Karena kelebihan ya Pak ya. apa yang dilakukan? Datang ke kami cukup dengan kembalikan setelan pabrik. Gampang sekali kan, di semua handphone pasti ada itu. Iya. Kita tinggal pencet tombol kembali ke setelan pabrik, sudah hilang. Beres. Beres. Nah, tugas kami itu, kita mengembalikan ke setelan pabrik. Kira-kira itu hipnoterapi yang berbasis tauhid, kira-kira itu yang dilakukan. Jadi kita tahu tombolnya di mana, Bunda tahu tombolnya di mana, sehingga masalah apapun, aplikasi apapun yang ada di dirimu, kita tinggal pencet itu sudah balik lagi ke Clear. Mungkin lebih mudah begitu Bunda. Itu. Karena memang kita kan makhluk energi ya. Segala sesuatu yang dalam diri kita tuh energi. Nah, kalau dan bergeraknya energi itu kan ke arah apa yang kita fokuskan dan apa yang kita perhatikan gitu ya. Kita attentionnya kemana gitu ya. Kalau geser semua fokus manusia ya kepada Allah gitu ya, yang setelan pabrik itu tadi, itu sebenarnya otomatis itu akan tidak relevan yang lain itu.
Jadi andai pun misalnya orang, bukan berarti orang yang sehat mentalnya itu nggak pernah stres, bukan berarti orang yang sehat mentalnya itu nggak pernah marah, nggak pernah kecewa gitu, enggak. Tapi orang yang sehat mentalnya itu adalah dia yang memiliki kesadaran bahwa ketika kecewa, stres atau down katakanlah gitu, dia akan mudah bisa meregresi, menaikkan kembali ya dari kepada kondisi yang normal gitu loh. Dia karena selalu ada dalam kesadaran. Kalau dia tidak dalam kesadaran, ketika dia sedih misalnya gitu ya, orang itu kalau dikatakan tidak sehat mentalnya itu dia akan berlarut-larut di dalam kesedihan. Tetapi orang yang sehat mentalnya, dia sedih, oke, dia sedih. Dia terima sedihnya, dia berdamai dengan sedihnya. Ya, dia terima, kemudian dia minta sama Allah untuk dihadirkan keikhlasan, dihadirkan ridho, dan memasrahkan ketenangan dirinya, ketenangan hatinya dalam menerima kesedihan ini dan memasrahkan kepada Allah kesedihan ini untuk Allah hadirkan rasa damai yang sempurna dari zat yang maha sempurna gitu. Nah ini Bunda ya, saya teringat ini Bunda ya, terkait afirmasi. Nah apa ada hubungannya Bunda ini yang Bunda katakan tadi dengan afirmasi Bunda untuk pasien-pasien Bunda nih? Afirmasi itu sebenarnya kata-kata motivasi yang pas gitu ya. Tapi kalau afirmasi mungkin lebih kepada diri kita pribadi. Kalau kepada orang lain terkait dari terapis ya kepada pasiennya atau kepada kliennya tuh lebih kepada sugesti gitu loh. Afirmasi juga mengandung sugesti. Kenapa? Ketika afirmasi atau kata-kata ya, kebaikan itu kita sampaikan kepada diri sendiri di waktu yang tepat, dia merasa itu akan bisa keterima sampai ke hatinya ya, sehingga itu ketika dilakukan terus menerus kemudian menjadi habit ya. Ketika sudah habit kemudian ini sebuah karakter otentik, sesuatu yang sudah melekat di dalam dirinya. Misalnya ya, aku selalu bahagia karena Allah, dalam keadaan apapun Allah selalu menguatkan. Nah itu misalnya kata-kata satu kalimat itu saja kita ucapkan terus menerus dan kita ucapkan pada saat kondisi bawah sadar sedang aktif, contoh menjelang tidur atau bangun tidur. Nah kemudian ketika ada nama Allah disebut di dalam afirmasi itu, berarti kita selalu melibatkan yang mengatur dan mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita. Maka kata-kata itu kemudian menjadi ada ruhnya gitu. Apalagi kita kunci dengan keyakinan di dalam hati bahwa kata-kata ini akan berjalan di sistem syaraf kita, masuk ke dalam hati kita, kemudian kita merasa dan membayangkan dikunci di dalam kolbu kita sehingga tidak pergi lagi ya. Akhirnya rasa bahagia itu melekat. Otomatis ketika ada masalah seberat apapun, respon pertama yang muncul pertama kali tanpa kita memikirkan dulu adalah rasa bahagia gitu loh. Nantinya akan begitu. Itu sangat ini ya, sangat menarik sekali dan juga sangat bermanfaat. Tak terasa ini Bunda ya sudah 1 jam ternyata kita ngobrol. Pengen masih lama-lama dengan Bunda ini mengobrol lagi. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin ada closing statement dari Bunda Dewi. Silakan Bunda. Ya mungkin seperti pertama kali Stalling Center didirikan dengan tujuan sebuah keprihatinan dan juga tujuan sosial. Monggo silahkan ya, siapapun yang saat ini sedang mendengar dan menyaksikan di Pagak TV ini, silahkan dimanfaatkan keberadaan kami. Semoga ini menjadi solusi buat masalah yang sedang Anda hadapi. Ya jangan sungkan ya, karena satu keyakinan kami bahwa kalau seandainya kami yang ditunjuk oleh Allah menjadi jalan kesembuhan dan jalan solusi, itu pasti akan sembuh. Dan kami sangat concern dengan menaikkan kualitas kesehatan mental ya masyarakat Indonesia, dan bismillah kami siap mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan sehat mentalnya. Ya. Keren, luar biasa. Kita aplaus dulu ya buat Bunda Irfani.
Oke, baik pemirsa Paga TV dimanapun berada, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung perjumpaan pada sore hari ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan bersama saya Ririn Susanti yang selaku host pada sore hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bunda Dewi Irvani, Bapak Agus dan Ibu Mira. Juga kepada pemirsa Paga TV dimanapun berada, jangan lupa stay tune selalu di channel Paga TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.